suster, frater, ibu dan bapak, serta anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, selamat sore. Selamat datang di Gereja Santo Fransiskus de Sales, Palembang untuk mengikuti perayaan Ekaristi Minggu Biasa ke-28. Tema misa sore hari ini, ucapan syukur adalah sikap yang tepat dalam menanggapi kebaikan Allah. Ucapan syukur adalah keutamaan rohani yang penting. Beberapa hal yang perlu kami sampaikan. 1. Umat yang hadir lebih awal dipersilakan menempati bangku bagian depan sehingga umat yang terlambat bisa mengisi bagian belakang. Yang kedua, umat yang datang terlambat masuk melalui tangga samping di depan pastoran. Ketiga, kolekte pertama kantong kuning, kolekte kedua kantong merah, dan akan diedarkan bersamaan. Sebelum kita mengikuti perayaan Ekaristi pada sore hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya berkat sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ekaristi hari ini akan dipimpin oleh Pastor Yosef Sutrisno Amirullah, SCY. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi. Kita awali dengan lagu pembuka. Di antara nyanyian
Intensi misa kita pada petang hari ini bersama keluarga Bapak Halim Gani mengucap syukur atas penyertaan Tuhan Yesus dan Bunda Maria untuk ulang tahun perkawinan ke-32 Bonifasius Halim Gani dan Maria Margareta Dwi Urip Yani. Semoga selalu diberikan kesehatan, perlindungan, hidup rukun bersama dengan keluarga. Juga bersyukur atas ulang tahun ke-73 Nancy Gani. Semoga selalu diberikan kesehatan, perlindungan bersama keluarga. Bersama keluarga Bapak Ignatius Sukiman mendoakan Bapak Antonius Prono Wiarjo yang 5 hari lalu dipanggil oleh Tuhan. Semoga beristirahat dalam damai karena kasih dan kerahiman Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dalam persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Ibu bapa, saudara dan saudari, anak-anak terkasih, selamat sore. Ibu bapak saudara-saudari, setiap orang dipanggil untuk erat bersatu dengan Kristus agar mampu bertekun dalam mewartakan kabar gembira yang dengan hidup penuh syukur dan pujian kepada Allah penyelenggara kehidupan. Nanti kita dalam Injil akan mendengar kisah orang yang sakit kusta dan bagaimana belas kasih dan kerahiman Allah begitu besar kepadanya, namun juga mengingatkan kepada kita untuk senantiasa menyadari kasih dan kerahiman Allah itu dengan menanggapinya dalam iman, dengan rasa syukur dan berterima kasih, dan juga senantiasa kita mengedepankan hubungan relasi dengan Tuhan, bukan hanya sekedar aturan-aturan liturgis dan lain sebagainya. Untuk itu marilah di awal Ekaristi ini kita bersama-sama hening sejenak, kita siapkan hati dan budi kita, bahkan juga kita belajar menyerahkan kebebasan kita untuk melakukan apa saja untuk kita arahkan kepada perhatian kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Marilah kita hening sejenak. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, pada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.
di surga. Damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami menguburkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah yang surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, kebaikan-Mu kepada kami sungguh tak terhingga. Kami mohon, bebaskanlah kami dari kesombongan, agar kami selalu sadar akan kebaikan-Mu, kemudian mensyukuri dan membagikannya kepada sesama kami. Dengan pengantaran Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab Kedua Raja-Raja. Sekali peristiwa, turunlah Naaman, panglima Raja Aram, ke sungai Yordan, lalu membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai itu, sesuai dengan perkataan Elisa, abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Sesampai di sana, majulah ia ke depan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu,
terimalah kiranya suatu pemberian dari hamba-Mu ini. Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup, yang aku layani, aku tidak akan menerima apa-apa." Walaupun Naaman mendesaknya, Elisa tetap tidak mau menerima sesuatu. Akhirnya berkatalah Naaman, "Jikalau demikian, berikanlah kepada hamba-Mu ini tanah sebanyak dapat diangkut oleh sepasang bagal. Sebab hamba-Mu ini tidak lagi akan mempersembahkan kurban bakaran atau kurban sembelihan kepada Allah lain, kecuali kepada Tuhan." Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan telah menyatakan keadilan-Nya di hadapan para bangsa. Tuhan telah menyatakan keadilan-Nya di hadapan para bangsa. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah menyatakan keadilan-Nya di hadapan para bangsa. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripadanya. Ia telah menyatakan keadilan-Nya di hadapan para bangsa. Ia ingat akan kasih dan kesetiaan-Nya terhadap kaum Israel. Tuhan telah menyatakan keadilan-Nya di hadapan para bangsa. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah dan bermazmurlah. Tuhan telah menyatakan keadilan-Nya di hadapan para bangsa. Pembacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius. Saudaraku terkasih, ingatlah akan ini. Yesus Kristus, keturunan Daud yang telah bangkit dari antara orang mati. Itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pewartaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi sabda Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu
bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka pun memperoleh keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah sabda ini, jika kita mati dengan Kristus, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui Yesus. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Yesus lalu memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Sementara dalam perjalanan, mereka menjadi sembuh. Salah seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu sujud di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah sembuh? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain orang asing ini?" Lalu Yesus berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu dan Bapak, saudara dan saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan,
Tema Injil hari ini tidak asing bagi kita dan sangat dekat dengan kehidupan kita. Terutama konteksnya adalah pengalaman sakit. Nah, mungkin sebagian besar dari kita pernah mengalami sakit, walaupun mungkin cuma sakit gigi atau demam atau apa ya. Pasti kita pernah mengalami itu. Ada bagian tubuh kita yang kurang sehat. Tapi mungkin bukan hanya tubuh, bisa jadi juga kalau badannya sakit, tentu semuanya menjadi sakit. Perasaannya juga sakit, pikirannya juga sakit, bahkan juga secara sosial sakit juga. Kenapa? Kadang ya namanya orang lagi nggak enak badan, seringkali kalau belum bisa menyadari bahwa memang sedang sakit dan itu bukan salah siapa-siapa. Terganggu sedikit kalau sedang sakit marah, ya kan? Atau mempersalahkan orang lain. Nah, pengalaman seperti itu. Nah, namun yang mau dikatakan di dalam sabda Tuhan hari ini, yang mau dikritisi atau dikritik oleh Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, dalam relasi kita dengan Tuhan. Belajar dari Naaman tadi kita melihat bahwa tadi karena begitu senang dan bersyukurnya, Naaman ingin mempersembahkan ya, hadiah kepada Nabi Elisa itu. Padahal Nabi Elisa tidak minta. Naaman merasa akan sangat bersalah dan kurang berterima kasih kalau tidak memberikan imbalan ya, persembahan kepada Elisa. Padahal dalam hal ini sebenarnya dalam relasi dengan Allah, sebenarnya Tuhan tidak minta apa-apa kepada kita. Lagi pula sebanyak apapun yang kita persembahkan kepada Tuhan, ia tidak menambah apa-apa pada Tuhan. Tidak ada. Itu yang dikritiki. Yang dikehendaki Tuhan adalah bahwa pada akhirnya seperti Naaman bukan hanya mengakui bahwa Allah itu ada, tetapi diharapkan bahwa kita sungguh membangun hubungan relasi dengan Allah itu, menempatkan diri dengan benar di hadapan Allah itu. Demikian juga di dalam bacaan Injil hari ini, hal yang sama juga dikritisi atau dikritik oleh Tuhan Yesus. Barangkali bisa juga hal itu terjadi, apalagi ceritanya sangat sederhana ya. Di zaman Yesus memang orang kusta itu dilihat sebagai suatu aib, itu adalah balasan dosa dari Tuhan. Orang yang terkutuk, najis, bahkan secara sosial mereka harus dipisahkan dari orang sehat karena nanti akan menulari dan tidak layak mereka itu untuk dikasihi. Makanya tadi itu digambarkan mereka itu tinggal berdiri agak jauh dari Tuhan Yesus dan mereka berteriak. Bukan saja orang lain yang berprasangka begitu, bahkan diri mereka sendiri punya gambaran yang tidak tepat tentang diri, bahwa mereka itu adalah terasing, mereka adalah najis, maka mereka tidak pantas mendekat kepada Yesus. Dan mereka berseru, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Nah, yang menarik memang adalah tanggapan Yesus. Yesus hanya bilang begini, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Tentu bagi orang Yahudi, apa yang dikatakan Yesus itu memang bentuknya lebih kepada aturan legalis, karena imam-imam itulah yang akan menentukan kamu itu sudah ditahirkan atau belum. Nah itu. Jadi yang menentukan adalah imam-imam itu. Tapi dengan kata-kata Yesus itu
tentu bagi mereka bukan seperti yang mereka harapkan. Yang mereka harapkan adalah mungkin seperti yang kita juga harapkan. Kalau kita minta begitu, kemudian kalau Yesus mengatakan begitu, mungkin kita tidak akan terlalu mempedulikannya. Apalagi kalau kita memang tidak menyadari bahwa peran dari imam-imam itu. Mungkin kita akan mengatakan, wong Jawa sering bilang ngomong ngopo, kan gitu. Kita akan berkomentar begitu. Tidak akan mempedulikannya. Tapi bagi seorang Samaria yang ada di antara mereka, kata-kata Yesus itu sebenarnya juga tidak akan berarti karena mereka tidak percaya kepada imam-imam itu. Karena mereka dianggap sebagai bukan orang Israel sejati. Mereka juga menyembah Allah tidak seperti orang Yahudi. Maka kata-kata Yesus itu kiranya memang tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Tapi ternyata dikatakan dalam Injil hari ini, mereka pergi juga dengan gambaran sementara dalam perjalanan, artinya mereka pergi kepada imam-imam, mereka menjadi sembuh. Padahal yang diharapkan orang Yahudi pastilah seperti yang kita harapkan, ya namanya mukjizat itu ya harus kroso, ya harus terasa, beradabra-kedabra, sembuh gitu ya. Nah, Yesus yang mengatakan itu. Ini dalam kenyataan hidup sehari-hari biasa saja, sambil jalan sembuh gitu ya. Pasti tidak semua akan orang menyadari, kok sembuh yo, malah tanya gitu. Kok sembuh yo gitu. Bukannya menyadari bahwa itulah kasih karunia dari Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudari, diceritakan hanya orang Samaria itu yang datang kepada Yesus untuk bersyukur dan memuliakan Tuhan. Padahal dia disuruh pergi kepada imam. Seharusnya kalau menyadari imam-imam itu yang menjadikan mereka itu mengetahui apakah mereka sudah tahir atau belum, pastinya setelah sembuh itu harusnya mereka semua pergi kepada imam-imam. Tapi tidak diceritakan, yang 9 itu juga nggak pergi kepada imam-imam. Tapi juga tidak kepada Yesus, hanya orang Samaria itu yang pergi kepada Yesus dan mengucap terima kasih. Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan, kalau kita terapkan dalam kehidupan kita, ya inilah yang diingatkan oleh Tuhan. Seringkali kita kurang menyadari mukjizat-mukjizat besar yang kita alami dalam kehidupan ini. Kita kurang berterima kasih, bahkan kita mau ke gereja atau mempersembahkan sesuatu itu pun karena kita sudah berjanji dan sesudah itu selesai, ya kan? Bukannya bahwa kita menjalin hubungan relasi dengan Allah, kita memuliakan Allah sungguh-sungguh. Kita sudah merasa puas kalau doa novena kita terkabulkan, lalu kita mempersembahkan intensi, sesudah itu selesai. Doanya menjadi kendor lagi dan juga nunggu apa kebutuhan berikutnya baru kita berdoa lagi. Atau kalau kita sedang memang sangat kepepet, itu baru kita berdoa lagi, menjalin hubungan relasi dengan Tuhan. Jadi doa seringkali kita pandang, kita tempatkan itu sebagai suatu tujuan yang ingin kita capai, tapi bukan sebagai suatu sarana ibadah di mana kita berusaha untuk menyadari diri di hadapan Allah, menyadari keagungan dan kuasa Allah dalam kehidupan kita. Bahkan mungkin bisa juga kita menjadi sedikit tersesat. Jadi kalau ada penderitaan, apalagi kalau berkepanjangan, barangkali kita akan juga sampai pada pemikiran, katanya Tuhan ada. Di mana Tuhan kalau keadaannya seperti ini terus? Kenapa doa-doa saya tidak dikabulkan dan lain sebagainya. Jadi ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan,
Hari ini kita diingatkan apa yang perlu menghadapi situasi atau kelemahan kita sebagai manusia di dalam hubungan relasi dengan Tuhan ini. Tadi Santo Paulus menasihati kita supaya kita belajar bertekun, supaya kita belajar mendisiplinkan hidup kita dalam hubungan relasi dengan Tuhan. Tidak melihat ibadah, doa dimanapun, doa pribadi, doa bersama, doa di gereja maupun ke lingkungan, itu sebagai suatu kegiatan begitu saja, tetapi sungguh sebagai suatu sarana di mana kita ingin senantiasa ada dalam hadirat Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Ibu, bapak, saudara dan saudari, anak-anakku terkasih, marilah kita tanggapi sabda Tuhan yang sudah kita renungkan dengan bersama-sama membaharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Ia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Marilah berdoa kepada Bapa kita di surga yang telah mengasihi kita jauh sebelum kita dapat mengasihi Dia dan telah membebaskan kita dalam Yesus Kristus. Bagi gereja umat Allah, semoga Bapa Surgawi memberkati gereja karena segala sesuatu yang telah diberikannya kepada kita, kehidupan ilahi, kasih ilahi, bimbingan dan kekuatan. Marilah berdoa. Peliharalah kami dalam kasih-Mu ya Tuhan. Bagi bangsa dan negara kita, semoga Allah memenuhi hati kita dengan rasa syukur atas para pendahulu kita, atas khazanah kebudayaan yang telah mereka wariskan kepada kita, dan atas iman yang telah kita terima melalui mereka, sehingga kita pun terdorong untuk menyumbangkan usaha kita dan diri kita sendiri demi hari depan yang cerah bagi angkatan yang akan datang. Marilah berdoa. Peliharalah kami dalam kasih-Mu ya Tuhan. Bagi mereka yang miskin dan terluka dalam martabat mereka sebagai manusia, semoga Bapa Surgawi memberkati mereka semua, dan semoga rasa syukur kita atas segala sesuatu yang sudah kita terima mendorong kita untuk memberi cinta kasih, kemerdekaan, dan perdamaian kepada mereka yang miskin dan terlupakan. Marilah berdoa. Peliharalah kami dalam kasih-Mu ya Tuhan. Bagi umat paroki kita, semoga Bapa Surgawi memberkati kita semua dan mengajarkan kepada kita apa arti kemurahan hati dan terima kasih. Semoga kita juga mengajarkannya kepada anak cucu serta sesama kita. Marilah berdoa. Peliharalah kami dalam kasih-Mu ya Tuhan. Bapa yang Maha Baik, berkatilah pasangan suami istri Bonifasius Salim Gani dan Maria Margareta Dwi Urip Yani
dalam perayaan ulang tahun perkawinan mereka yang ke-32 ini. Berilah mereka kesehatan, perlindungan, kerukunan dalam keluarga, serta bertumbuh berkembang dalam cinta kasih mereka. Juga bagi Nancy Gani yang merayakan ulang tahun ke-73, semoga juga senantiasa Kau berikan kesehatan, perlindungan bersama dengan keluarga. Marilah kita mohon, peliharalah kami dalam kasih-Mu ya Tuhan. Tuhan Allah dan Bapa kami, kepada kami Engkau telah memberi dengan cuma-cuma. Semoga kami pun dapat memberi dengan cuma-cuma, supaya lebih menyerupai citra-Mu, serta citra Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Berdoalah Ibu Bapa, Saudara dan Saudari, anak-anakku terkasih, supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, kami menghadap-Mu dengan membawa persembahan roti dan anggur ini. Semoga Engkau berkenan menerima dan menjadikannya sebagai sarana untuk menghadirkan karya keselamatan-Mu bagi kami dalam diri Yesus Kristus, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu,
Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahanmu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus itu, bala malaikat yang bersukacita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, tempatku Tuhan, sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan.
Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes, Uskup Emeritus Aloysius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, khususnya Bapak Antonius Prono Wiyarjo. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau, dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa sambil bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Tuhan, janganlah perhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu
dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan bersamamu dan bersama damai Kristus. Semoga pencampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kita sambut ini menghantar kita semua ke hidup yang kekal. Anak domba Allah, Anak domba Allah, Anak domba Allah. Ibu bapa saudara terkasih, inilah Yesus Kristus Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus.
Marilah berdoa. Allah yang penuh belas kasih, kami bersyukur atas rezeki surgawi yang telah kami terima ini. Semoga kami selalu menyadari betapa besar anugerah yang telah kami terima darimu, sehingga kami pun senantiasa memuji-Mu dan bersyukur kepadamu sampai akhirnya kami kembali kepadamu dalam keabadian dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita dengarkan beberapa pengumuman. Mohon diperhatikan untuk beberapa pengumuman berikut ini. 1. Berita perkawinan. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan. Pasangan Yosef Hendra, putra dari Yohanes Markus Joa Leong Hin dan Maria Teresia Sutini Ciputra, dengan Kristiana Novi, putri dari almarhum Lie Tet Kyong dan Bun Sui Hyong. Keduanya warga lingkungan Paulus. Rencana perkawinan tanggal 16 Oktober di Gereja San Frades. Pasangan Alfonsus Dias Sandi Putra Gozali, putra dari almarhum Yosef Karnadi Gozali dan Daria Susana, dari Paroki Katedral Santa Maria, Palembang, dengan Renat Diana Septiana, putri dari Johan dan Eli, warga lingkungan Paulus. Rencana perkawinan tanggal 30 Oktober di Gereja Santo Yosef, Palembang. Barang siapa mengetahui adanya halangan perkawinan bagi pasangan tersebut, wajib melapor kepada pastor paroki. 2. Seksi PSE dan Seksi Wanita San Frades menyelenggarakan baking demo pada tanggal 17 Oktober yang akan datang. Peserta yang telah terdaftar sebagai peserta diminta untuk hadir 15 menit sebelumnya. 3. Bidang liturgi menyelenggarakan festival lektor pada tanggal 30 Oktober di Balai Paroki. Bagi umat yang ingin berpartisipasi, silakan menghubungi ketua lingkungan masing-masing atau melalui Google Form yang telah disiapkan. 4. Telah dibuka pendaftaran peserta didik baru untuk sekolah-sekolah yang berada di bawah Yayasan Saverius Palembang, Yayasan Dharma Ibu, Yayasan Mardi Wiyata. Untuk informasi, silakan membaca di spanduk yang tersedia di halaman gereja. Demikianlah pengumuman ini telah kami sampaikan. Tetap setia menjalankan 5M, mencuci tangan dengan rutin, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Selamat malam. Ibu, Bapak, dan saudara-saudari, anak-anakku terkasih, Romo mengucapkan terima kasih pada kita semua, dan kita saling berterima kasih satu sama lain atas kehadiran kita dalam perayaan Ekaristi ini. Semoga kehadiran kita ini sungguh menjadi persembahan bagi Tuhan dan tanda cinta kasih kita kepada Allah, tapi juga kepada sesama. Dan marilah kita juga berterima kasih kepada semua petugas liturgi yang telah melayani kita di dalam liturgi ini sehingga bisa berjalan dengan baik dan meriah. Dan sekarang marilah kita bersama-sama berdiri, kita akhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga ibu bapak, saudara-saudari, anak-anakku sekalian beserta seluruh anggota keluarga
senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dengan ini perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Marilah pergi mewartakan damai dan kasih Tuhan. Amin.